Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ba'du. Baik anak-anak, baiklah kita buka presentasi kita atau pelajaran kita pada pagi hari ini dengan bersama-sama membaca doa. Baik, 1, 2, 3, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Sebelum kita memasuki materi yang baru, Bapak ingin mengenalkan materi kita yang baru tentang pengertian puasa. Coba saya sedikit jelaskan tentang makna puasa. Puasa merupakan menahan diri dari segala seperti marah, panas, dan Tanya puasa itu adalah pada intinya bisa menahan dari segala kebutuhan sekolah atau dari segala kegiatan puasa. Tapi sebelum kita memasuki materi pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita mengetahui bagaimana tujuan dari pembelajaran kita pada pagi hari ini. Adapun tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah agar bagaimana kita mengetahui tata cara pelaksanaan sholat subuh. Karena sholat subuh ini berbeda sendiri. Dia sendirian cuman yang dilaksanakan secara 2 rakaat, dan juga sholat subuh ini juga dia yang dilaksanakan dengan menggunakan doa. Baik, kita masuk ke materi kita hari ini tentang memaknai sholat subuh. Nah, hari ini kita akan membahas pembahasan kita tentang sholat dan sholat subuh. Yang pertama di sini Bapak ingin menjelaskan definisi dari sholat secara bahasa dan istilah. Jadi sholat secara bahasa itu adalah doa atau doa. Mengapa demikian? Karena memang betul-betul dalam segala aspek pergerakan kita sholat, baik itu dibaca maupun yang kita peragakan, itu mengandung unsur-unsur kehambaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan unsur kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Selanjutnya sholat secara istilah. Nah, sekarang Bapak ingin menanyakan di antara kalian apakah sudah ada yang mengetahui sholat secara istilah? Saudara Rafi, bagaimana? Sudah mengetahui? Tidak tahu, Pak. Tidak tahu, di sini Bapak akan menjelaskan sedikit. Jadi mana sholat secara istilah? As-sholatu hiya ibadatun mukhtasatun tashtamilu ala aqwalin wa af'alin mahsusatun tubda'u bitakbiratil ihram wa tantahi bisalam. Inti dari pengertian ini bahwa sholat itu suatu kegiatan yang dimulai dari takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Jadi kalau ditanya apa itu sholat, mudah saja. Jadi suatu kegiatan yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Dan di dalam tersebut, di dalam itu ada perbuatan yang khusus. Nah, karena kita membahas tentang sholat subuh, di sini Bapak menyertakan definisi sholat subuh. Adapun sholat subuh adalah salah satu sholat fardu yang wajib dilaksanakan oleh setiap muslim sebanyak 2 rakaat. Sholat ini dikerjakan pada waktu fajar. Jadi sholat subuh itu salah satu dari banyaknya sholat fardu di bawah waktu itu, salah satunya dari 5 itu ya, yang dikerjakan pada waktu fajar dan sebanyak 2 rakaat. Baik, selanjutnya kita memasuki rukun sholat.
pertama ada membaca ininya, membaca niat. Ada yang tahu di sini dengan sholat subuh? Ada yang tahu? Ya, Ya silakan pada ini. Usolli wa usolli wa qa'adaini mustaqbilan al-qiblatis dan lillahi ta'ala. Baik, betul ya, betul. Tinggal ditambahkan apabila menjadi makmum menjadi makmuman, kalau imam menjadi imam. Berdiri bila mampu. Sholat ini harus dengan berdiri. Boleh tidak sholat itu sambil duduk? Boleh? Boleh apabila ada udzur syar'i atau ada alasan yang dibenarkan atau diperbolehkan dari kita. Kemudian takbiratul ihram. Takbiratul ihram. Coba saudara kita coba bantu Bapak tadi depan untuk memperagakan agar betul-betul ketika kita belajar kita tahu bahwasannya bagaimana takbiratul ihram. Tadi pembacanya sudah lebih mampu, sekarang takbiratul ihram. Coba peragakan saudara-saudara itu bagaimana takbiratul ihram. Boleh diperagakan. Baik, sudah. Itu takbiratul ihram dengan membaca Allahu Akbar. Dikatakan dengan membaca. Kemudian membaca surat Fatihah. Di sini sudah hafal semua surat Fatihah. Ya. Kemudian ruku. Nah, silakan saudara-saudari memperagakan bagaimana ruku dari takbiratul ihram tadi kemudian ruku. Nah, betul. Ini ruku yang betul. Karena ruku yang betul itu di sininya lurus, tidak membungkung seperti punuk unta. Kemudian i'tidal. Kemudian setelah i'tidal itu ada sujud. Ya, sujud itu coba diperagakan. Tidak apa-apa ya, kita sedang belajar jadi harus betul-betul diperagakan. Jangan sampai kalian nanti pulang nggak tahu yang betul. Duduk di antara dua sujud bisa bantu Pak. Oh susah ya Pak. Sudah silakan berdiri. Nanti bisa duduk di antara dua sujud, duduk tasyahud akhir itu berbeda. Nanti baru membaca tasyahud, membaca sholawat dan salam. Bagaimana ucapan salam puja tahu nggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke betul ya. Nah yang paling penting apa? Adalah tertib. Jadi tidak boleh membacanya kemudian langsung duduk baru berdiri, tidak boleh. Jadi harusnya berdiri itu saudara. Kira-kira di sini rukun sudah paham ya? Nah, palingan kalau kita di masa Imam Syafi'i itu ada namanya mundur ya, dalam sholat subuh ada kan? Baik, selanjutnya sunnah-sunnah di dalam sholat. Jadi sunnah-sunnah ini anak banyak terdapat kesunahan-kesunahan yang diajarkan Rasulullah di dalam sholat. Karena kata Rasulullah selalu kamar al-umur itu. Yang pertama sunnah yang di dalam sholat adalah doa iftitah. Doa iftitah jadi itu adalah sunnah. Kira-kira saudari Erin boleh tidak orang tidak membaca surat tidak membaca doa iftitah? Boleh, karena dia adalah sunnah. Tetapi sayang saja apabila sunnah itu tidak dilakukan. Karena ketika kita melakukan sunnah itu mendapatkan ganjaran yang lebih. Kemudian mengucapkan amin. Mengucapkan amin itu ketika setelah membaca Fatihah. Kemudian membaca surat pendek setelah membaca surat Al-Fatihah. Nah ini nanti silakan opsional ya, untuk opsional apakah kalian membaca surat Al-Ikhlas, apakah Al-Kautsar. Kemudian meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri, ya. Membaca tasbih ketika ruku, kemudian membaca tasbih awal dan salam kedua ketika di akhir. Sekarang Bapak kasih satu kata, silakan dilanjutkan dari puja, dari terakhir dan terakhir. Silakan dari saudari juga dari kata saya. Saya membeli sayur di pasar. bersama ibu. Kemudian saya pulang. Oke ya, jadi sudah kita bahas tadi beberapa dari sholat ini, sudah sampai sholat sunnah sholat dan sholat. Kemudian di sini ada hal-hal yang membatalkan sholat. Silakan nanti dibaca anak. Ya nanti Bapak kirim PPT ini di grup. Baik Pak, silakan dicek grupnya. Apakah kalau betul-betul nanti ada yang tidak paham, kita apa namanya? Kita diskusikan di grup. Kemudian ada syarat sah sholat, keistimewaan sholat subuh. Kemudian terakhir apabila ada pertanyaan
Durasinya tidak usah lama-lama, silakan ambil yang wajib-wajibnya saja, sudah tidak usah apa-apa. Ya, kira-kira bisa dipahami sampai ini? Bisa. Nah, adapun kesimpulan kita pembelajaran pada pagi hari ini, adapun kesimpulannya adalah bagaimana sholat itu penting dalam kehidupan kita dan bagaimana berpengaruhnya sholat subuh ini terhadap bagian dari medis dari segi kesehatan maupun dari segi mental. Jadi itu yang penting dalam pembelajaran kita. Dan mungkin ini saja yang bisa dapat Bapak sampaikan. Bapak akhiri, kalau belum kita lupa untuk doa, kita langsung baca saja.